Dari 2000, saya mulai di market dari 2008 Pak, sampai 2025 mungkin kurang lebih ada sekitar 16 sampai 17 saham yang dapat multi-bagger. Banyak juga ya. Lumayan banyak Pak. Mas Rifan, kalau dalam berinvestasi, Mas Rifan ini benar-benar value, tapi kok tadi juga konglo, itu kan kadang kita nggak bicara rasio-rasio fundamental ya. Tadi disebutkan saham-saham Pak PP, kalau kita bicara PI udah tinggi sekali, pasti nggak masuk. Jadi kalau menurut Mas Rifan, kalau kita mau beli saham, apa aja sih faktor yang pasti kita lihat gitu? Oke, nah jadi memang kalau saya kan memang value investing Pak. Nah cuma banyak yang menyalahartikan, value investing itu cari saham yang semurah mungkin. Nah, menurut saya di era sosial media, di era digitalisasi seperti sekarang ini, kita nggak bisa terlalu kaku ke arah sana. Nah, jadi kita itu harus lebih luas dan kita harus melihat perkembangannya seperti apa. Nah, saya pun dalam meskipun saya tetap menjaga core saya adalah di value. Value itu kan berarti kita lihat value dari perusahaan ya. Cuma faktor-faktor penilaiannya itu kita bisa ibaratnya kita sesuaikan dengan perkembangan. Contohnya gimana? Contoh misalkan gini, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu, laporan keuangan itu benar-benar jadi 100% patokan. Ya, betul. Ya kan? Yang lain kita tidak perhatikan. Karena kan kalau kita bicara 10 tahun lalu, mungkin ya era sosial media belum se-hype sekarang. Belum se-hype sekarang. Era informasi juga belum se-hype sekarang. Berarti kan yang kita jadikan sebagai patokan itu adalah laporan keuangan. Nah, tapi kalau kita bicara di 2025, laporan keuangan adalah satu hal. Jadi laporan keuangan itu kita tetap perhatikan. Tujuannya adalah untuk kita melihat bagaimana sih kinerja dia di masa lalu. Nah, yang saya suka pelajari dari laporan keuangan ini adalah apa yang membuat kinerja dia naik. Nah, jadi misalkan kita lihat nih, tahun sekian kinerjanya naik nih, harga sahamnya naik. Kenapa ya? Kok dia bisa naik? Dan sebaliknya, apa yang membuat dia turun? Nah, dari situ kan kita tahu nih, faktor apa yang membuat saham A ini kinerjanya bagus dan harga sahamnya naik, faktor apa yang membuat saham ini kinerjanya turun dan harga sahamnya turun. Nah, itu jadi kita pelajari satu hal dulu. Kemudian kita kembangkan lagi, Pak Mas Irom, dengan kita lihat forward looking-nya. Nah, forward looking ini, kalau saya ada 3. Satu, economic mode. Jadi dia punya competitive advantage apa nih? Yang susah ditiru oleh kompetitor. Nah, yang kedua adalah kita lihat industrinya. Nah, jadi ada industri yang mungkin 5 tahun lalu lagi booming, sekarang turun. Dan sebaliknya yang mungkin tahun-tahun sebelumnya turun, sekarang akan balik lagi. Nah, itu kan tidak tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, itu kita perhatikan, Pak. Taunya dari mana? Ya, misalkan kita update berita, ya kan, dari IDX Channel, ya kan, itu kan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru. Nah, itu kita akan sangat terbantu, Pak. Nah, jadi kita lihat perkembangan industrinya. Nah, yang ketiga, manajemen. Nah, manajemen ini berhubungan dengan yang tadi saya katakan tuh, ya, dengan siapa sih ownernya, siapa sih direktur dan komisarisnya, pengalamannya relevan atau tidak. Kemudian kita kan tahu nih, kalau grup A gitu kan, dia biasanya care nih dengan pemegang sahamnya. Nah, itu kita perhatikan juga, Pak Mas Irom gitu. Nah, jadi balik lagi nih, kalau kita bicara mengenai fundamentals, in my version, bukan hanya lagi terpatok hanya di rasio keuangan gitu ya. Tapi kita juga perhatikan tadi tuh, 3 faktor tadi. Economic mode-nya, kemudian juga industrinya, sama manajemennya. Nah, itu yang menurut saya jadi melengkapi satu kesatuan kita dalam menganalisa sebuah saham sehingga kita bisa lebih tajam gitu. Bahkan nggak jarang kalau misalkan kita sekarang kan dengan era keterbukaan informasi, kita bisa langsung tanya ke investor relation-nya, ya kan? Atau kalau misalkan lagi RUPS atau lagi public expose, ya kita datang, ya kan? Kita bisa tanya langsung ke C-level-nya, ya kan? Dan so far dari pengalaman saya, mereka open kok. Gitu loh. Nah, itu kan
kita harus manfaatkan kesempatan tersebut, gitu Pak. Mas, dengan tadi sederet syarat ya, selain laporan keuangan, ada 3 tadi juga kita lihat manajemennya, terus kita lihat industrinya gitu. Sering multi bagger? Sering Pak. Sering. Pengalaman paling berkesan soal multi bagger itu sama apa? Oke, mungkin yang berkesan ya Pak ya. Kalau mungkin gini, dari 2000, saya mulai di market dari 2008 Pak, sampai 2025 mungkin kurang lebih ada sekitar 16-17 saham yang dapat multi bagger. Gitu kan. Ya. Lumayan banyak Pak. 17 saham multi bagger? Ya, jadi hitungannya ya 1 tahun satu saham atau ada yang 2 saham multi bagger gitu kan. Nah jadi apa namanya, kalau yang berkesan ya, yang berkesan mungkin pertama mungkin saham Indika ya, saham Indika Energi. Waktu itu saham Indika Energi itu 2015-2016 itu kan harga sahamnya sempat jeblok sampai Rp100 Pak. Oh, 100 ya. Ya, cuman waktu itu kinerjanya masih amburadul, jadi saya masih belum berani. Nah, saya mulai melihat ada perbaikan kinerja itu di 2016 kuartal 1. Saat itu harga sahamnya udah di 600-700 Pak. Nah jadi saya entry di sana, ya kan? Di 700, 600-700. Ya 600-700. Nah saat itu harga batu bara tuh masih rendah Pak, masih di $50. Cuma saya lihat China ini udah mulai mengimpor. Jadi China itu kan dia di satu sisi dia adalah sebagai produsen terbesar batu bara, tapi di sisi lain dia juga adalah importir terbesar, ya kan. Nah, di tahun tersebut China itu mulai membuka keran impor batu baranya. Nah, memang beberapa saham lainnya itu udah terbang juga tuh Pak, macam kayak PTBA, Adaro. Nah, kalau saya ukur waktu itu Indika ini yang paling terdiskon. Kenapa? Karena kalau saya ukur dengan nilai intrinsiknya Pak, itu dia ada di sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per lembar saham, nilai interest jauh sekali kan ya. Nah jadi saya waktu itu sekitar ya mungkin 50-60% dari total portfolio saya saat itu saya masuk ke sana. Nah masuk ke Indika dan kemudian 2 tahun berselang 2017 kuartal 2 atau kuartal 3 ya, itu harga sahamnya naik ke 2.500 sampai 3.000-an. Cukup berkesan buat saya. Kenapa? Karena kalau ditanya kenapa berkesan, ya karena perjalanannya juga tidak mulus. Jadi artinya dari 700 bukannya langsung naik ke 8.000 ke 2.000 sekian gitu ya. Tapi sempat turun lagi ke 500 ya kan. Sempat turun lagi ya. Tapi ya tetap di situ kan ketika harga saham turun kita punya hipotesa kuat atau tidak gitu kan. Nah tetap saya pertahankan conviction-nya dan ya akhirnya sampailah di 2.500 sampai 3.000 tadi. Lumayan 4 bagger Pak Mas Hirom. Itu tadi yang menarik gitu. Kapan kita in, kapan kita exit gitu. Betul. Kalau seumpama ya Mas Rifan masuk di 700, lihat untung di 1.000, udah untung nih. 30% saya jual gitu. Ya, kadang itu kan ternyata masih naik sampai 2.500 gitu. Apa yang dilihat? Nilai intrinsik tadi ya? Betul. Jadi saya memang ketika berinvestasi itu selalu menghitung terlebih dahulu yang namanya berapa nilai intrinsiknya dia gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nilai intrinsiknya masih jauh di atas dari harga saham saat ini, saya akan nyaman Pak dalam investment. Kenapa? Karena saya tahu nih, dia nilai intrinsiknya tadi misalkan di 3.000. Tapi saya belinya di 700. Mau harga sahamnya nanti minggu depan turun ke 600, saya akan ya nggak masalah, cuek aja. Bahkan kalau misalkan saya masih punya cash ya saya akan tambah lagi gitu kan. Kalau misalkan apa namanya kita belinya di 2.500 tadi, ya jantung kita kan pasti deg-degan juga ya Pak ya. Waduh ini nilai intrinsiknya udah pasti dengan harga saat ini gitu kan. Nah, kalau harga saham turun, nah itu beda tuh Pak. Nah jadi makanya kenapa saya itu tipikal yang nggak apa-apa, saya akan sabar nunggu ya kan. Tapi saya tahu betul saham yang saya beli itu adalah saham-saham yang terdiskon, saham-saham yang kita bilangnya adalah punya fundamental bagus pasti ya Pak ya, barang-barang bagus. Tapi
belum terlalu diapresiasi oleh pasar gitu. Nah, jadi itulah kalau menurut saya buat sobat investor juga di sini, kalau misalkan kita memang pengen sukses lah, pengen dapat return yang jauh di atas pasar, ya kita memang harus mencari saham-saham yang saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya. Karena kalau kita ambil saham yang saat ini justru dalam kondisi terbaiknya, ya kita akan dapat dia di harga mahal. Potensial upside-nya udah terbatas ya. Udah terbatas. Atau malah turun justru. Gitu kan. Nah, kan banyak yang seperti itu kan. Oh, FOMO nih, lihat teman saya beli saham ini naik. Udah saya ikutan. Ternyata pas dia beli turun, kan kita sering mendengar istilah, kenapa kalau kita beli saham malah turun, kalau kita jual malah naik. Jangan sampai itu. Iya kan, jangan sampai ya. Karena kalau saya lihat ya kebanyakan orang ya nggak tahu value-nya berapa dan ya modal ikut-ikutan aja gitu. Nah, jadi kalau saya memang tipikal yang saya akan kontrarian gitu loh. Tapi saya tahu saham yang saya pegang ini ya pasti akan naik. Bukan pasti lah ya. Peluangnya besar akan naik gitu. Nah, memang kalau misalkan hipotesa kita salah, tetap kita harus akui ya bahwa hipotesa kita salah, ya kita cut loss seperti itu. Nah, tadi menarik.